Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita mari tidak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, minimal secara lisan menyampaikan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang lebih hakiki mengikuti apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi yang dilarangnya, melaksanakan ibadah seluruhnya hanya karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga dan para sahabatnya. Muslimin rahimahullah, sudah hampir 1 bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Saya yakin bahwa Ramadan telah membentuk muslimin muslimah, membentuk suasana di negeri kita, dan akhirnya melahirkan pribadi mukminin muslimin yang bertakwa. Yang artinya takwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi atau tidak melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya secara umum. Namun kalau kita telaah, artinya orang yang bertakwa itu orang yang berkualitas, orang yang unggul. Kalau belum unggul, jangan salahkan Al-Qur'annya, jangan salahkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi introspeksi, sudah sejauh mana kita bertakwa pada Allah. Karena takwa itu ada tingkatan-tingkatannya, sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa. Jadi ada yang sangat tinggi derajat takwanya, ada yang biasa-biasa saja. Muslimin rahmatullah sendiri yang tahu kita sudah sampai di mana. Namun alhamdulillah saya menyampaikan apresiasi pada
jamaah. Ketika adzan dikumandangkan, masjid sudah penuh. Ini tidak terjadi di masjid lain. Di masjid lain ketika adzan dikumandangkan, kadang-kadang seperempat atau sepertiga dari jamaah yang ada. Maka mari jamaah yang sudah unggul ini, yang sudah bagus ini, kita pertahankan dan atau justru kita tingkatkan. Maka ucapan khotib selalu di dalam mimbar Jumat adalah mari kita tingkatkan takwa kita. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang tulen, takwa yang hakiki. Tidak hanya mengatakan saya bertakwa, tapi wujudnya adalah seluruh apa yang dalam hati, apa yang dibicarakan, apa yang dilaksanakan benar-benar menggambarkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah. Orang yang bertakwa selain berkualitas dan unggul karena sifat-sifatnya bisa dilihat di surah Al-Baqarah 177. Orang yang bertakwa itu jujur, orang yang bertakwa itu sabar, orang yang bertakwa itu tahan walaupun dalam suasana berat atau peperangan. Tapi orang bertakwa itu mudah mengeluarkan harta karunnya, mudah mengeluarkan apa yang dimilikinya untuk berinfak, bersedekah dan berzakat. Tidak ada keraguan, tidak ada awalnya dalam bahasa Jawa, tapi mudah, bahkan puas, ridho, senang kalau bisa memberikan infak. Dan sekarang alhamdulillah masjid-masjid saya mendengar pengumuman selalu di atas ratusan menjelang jutaan ketika orang itu bersedekah di hari Jumat. Bahkan sekarang seluruh masjid mungkin ya, atau katakanlah 95% melaksanakan Jum'ah Barokah, memberikan makanan. Karena Rasulullah ketika sampai di Madinah itu berpidato kepada manusia, karena bukan hanya umat Islam. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada orang yang mungkin belum beriman. Judulnya atau apa seruan beliau adalah Ya Ayyuhan Nas. Jadi pertama yang diseru adalah wahai manusia. Salah satu yang penting perintah beliau adalah afsus salam. Sebarkanlah salam. Salam dalam bentuk yang verbal. Assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan seperti teman saya, tidak usah saya sebut namanya, di DKI. Assalamualaikum ketika HP atau telepon. Di sana jawabnya Waalaikumsalam. Waduh, ini tidak ada pahalanya sama sekali. Maka mulai sekarang kita berlatih sekeras-kerasnya kita mengucapkan sesuai apa yang diperintahkan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menerima telepon pasti akan membawa berkah. Sana bilang Assalamualaikum, kita jawab aja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu perintah pertama. Wa at'imut ta'am, berilah makanan. Jumat berkah sudah kita lalui bersama-sama. Umat Islam makin sering memberikan Jumat berkah. Yang lebih hakiki adalah langsung memberikan pada keluarga yang kekurangan, dijatah 1 bulan sekaligus, bukan hanya ketika hari Jumat saja. Muslimin rahimahullah, orang yang bertakwa karena dia unggul, karena dia selalu mendasari diri oleh sabda, oleh firman Allah kepada Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maka dia selalu iqra. Dia membaca baik tulisan atau situasi, baik tidak jelas ujung pangkalnya maupun jelas, dia harus iqra. Sekarang ini dikatakan oleh para ahli, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita harus iqra, jangan percaya. Tapi iqra, benar nggak? Tidak baik-baik saja. Oh, kayaknya benar. Apa yang harus dilakukan? Perubahan, yaitu takwa itu membuat perubahan. Jangan lagi menerima amplop kalau pemilu, itu namanya berubah. Itu namanya sadar. Kalau masih sama itu namanya tomat. Dulu sudah tobat tapi sekarang kumat lagi ketika menjelang pemilu. Muslimin rahimahullah, Iqra ini luar biasa
Kalau saya mendengar penjelasan dari guru-guru saya, Iqra ini observasilah atau lihatlah dengan teliti, analisis. Bahasa Inggrisnya analyze. Ayo dianalisa apa yang kurang dari diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita di RT, RW, bahkan sampai seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia kalau mampu. Maka dulu ada presiden yang hebat menggelorakan konferensi Asia Afrika karena memang beliau memang hebat, yaitu Bung Karno. Nah sekarang ini masih skopnya kecil-kecil, tidak nampak kehebatan Indonesia. Alhamdulillah masih ada ASEAN, alhamdulillah juga ada G20 atau G20, Pak Presiden kita menjadi pemimpin, alhamdulillah. Tapi kita terus Iqra. Apakah Indonesia sudah benar-benar sebagai negeri yang penduduknya mayoritas Islam? Kalau memang betul begitu, mengapa tidak begini-begitu? Apakah betul Indonesia paling besar jumlah jamaah hajinya di dunia? Apakah betul haji beneran? Apa haji-hajian? Atau haji yang ketika di tepi Ka'bah menempelkan pecinya, digosok-gosokkan supaya mendapat barokah? Padahal di surah Al-Quran itu yang disuruh menyembah itu adalah Allah, pemilik Ka'bah. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kamu kepada pemilik Ka'bah ini, bukan pada Ka'bahnya. Mengapa kita mengoles-oleskan sajadah? Mengapa kita mengoles-oleskan mungkin mukena, kemudian ingin mendapatkan berkah? Itu syirik. Jamaah muslimin rahmatullah. Muslimin rahmatullah, kita observasi lagi umat Islam di Indonesia itu mulai kapan jadi Islam? Mari kita telaah sejarah. Saya membaca sejarah. Ternyata Indonesia ditemukan umat Islam mulai banyak itu tahun 1020-an. 1020-an. Sekarang sudah 2020-an. Berarti berapa lama itu? Masya Allah, hebat sekali orang Indonesia ya. Berikutnya sebagai orang yang cerdas, utusan-utusan dari dinasti Ming mencatat. Nah ini sudah mulai mencatat. Kalau tadi masih observasi secara umum, sekarang mencatat. Pada 1430, utusan-utusan dari dinasti Ming dari Cina menemukan komunitas Muslim. Ada yang dari Cina, ada yang dari Arab, ada yang dari Melayu di Semenanjung. Yaitu 1 Semarang, 2 Demak, 3 Tuban dan Ampel. Maka mengutus lagi jenderalnya, yaitu yang terkenal dengan Kompleks Sampokong. Di mana-mana menjadi masjid, hanya di sini yang tidak menjadi masjid. Introspeksi, nggak usah menyalahkan orang lain. Di Demak itu berdiri 1475. Dari data tersebut Islam sudah ada di negeri kita 593 tahun jamaah. 593 tahun. Yang ngantuk melek, 593 tahun Islam sudah berada di Indonesia. Kalau melihat catatan dari Kerajaan Demak sudah 548 tahun. Setengah 5 abad, bukan setengah abad, tapi 5 abad lebih, Masya Allah. Namun mari kita observasi, masih banyak orang nangis di tiang Masjid Demak yang katanya isinya tatal. Bukan memohon pada Allah, tapi memohon pada tiang yang isinya tatal. Saya melihat sendiri, bukan katanya. Maka ini masih masalah. Tauhidnya masih masalah. Apalagi yang masalah orientasinya, malah cenderung tidak suka kepada Arab. Kalau saya cinta Arab, karena Nabi kita orang Arab. Saya sekarang senang nasi kebuli. Orang-orang suka nasi kebuli, buktinya mereka yang dagang nasi kebuli makin laris. Tapi ada orang yang benci sekali dengan Arab, Masya Allah. Ya, jamaah rahmatullah, ini masalah kita. Mindsetnya masih masalah. Di Ramadan, di negeri-negeri Muslim di Timur Tengah, itu kalau awal Ramadan itu penuh, pertengahan Ramadan sangat penuh, di akhir Ramadan itu sampai luber keluar. Mari kita tengok di sini.
di Indonesia, di kampung saya. Awal Ramadan berlimpah ruah jamaahnya sampai ke jalan raya, ditutup jalannya, Masya Allah. Di tengahnya tidak hanya mereteli, tidak hanya meritili, merotoli besar-besaran, sedikit. Akhirnya di akhir Ramadan sepi. Di bulan Syawal yang sholat Isya tidak ada sebaris softnya, Masya Allah. Kau koreksi diri, introspeksi jamaah muslimin rahmatullah. Yang dikejar janganlah sholat tarawih, kejarlah wajibnya sholat Isya. Sholat Isya berjamaah di masjid sama dengan orang yang sholat nisful lail, setengah malam. Siapa di antara hadirin ini sidang jemaah yang telah sholat setengah malam? Saya sendiri belum pernah. Kalau dia sholat Isya berjamaah di masjid, terus nanti subuhnya berjamaah di masjid, Rasulullah mengatakan pahalanya sama dengan qiyamul lail. Masya Allah. Tawaran yang luar biasa, yang menawar sedikit, yang mengambil sedikit, yang membeli sedikit. Itulah kita observasi, kita ini masih masalah. Mengapa kita harus memohon-mohon barokah dari Allah? Surah yang kita baca sering oleh para khatib, ya, mari kita baca lagi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah pasti, dengan kepastian ini, lafatahna, pasti kami akan menurunkan dengan lam taukid. Lafatahna alaihim barokatin, bukan barokah tapi barokatin, jamak dari barokah. Dari mana? Dari langit dan bumi. Otomatis maka ada penduduk yang bekerjanya hanya 12 bulan itu 10 bulan, tapi rezekinya bisa lebih luar biasa dari kita yang bekerja montang-manting 12 bulan. Ya, jamaah rahmatullah, mari kita introspeksi. Berikutnya sifat dari orang yang bertakwa adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya mulai esok hari atau di akhirat kelak. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka itu mari kita nilai diri kita, apakah serendah itu kita atau kita lebih tinggi karena kita orang mutakin. Kalau nanti pemilu kita mau menerima amplop untuk diminta mencoblos salah satu calon, rendah serendah-rendahnya. Karena yang tidak setuju saja Rasulullah mengatakan rendah serendah-rendahnya. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangan. Wa illam yastati fa bilisanihi, kamu kalau tidak mampu dengan lisanmu, dengan khutbahmu, dengan tausiahmu, dengan nasihat langsung kepada orang. Tapi kalau menasihati jangan di muka umum. Kalau khutbah ini boleh karena tidak menyasar satu orang. Ya, kalau menasihati pemimpin janganlah di muka umum. Tapi datanglah, ambillah tangannya, berikanlah kasih sayang, sampaikan apa yang kurang dari pemimpin itu. Nah nanti kalau wa illam yastati fa bi qalbihi, kalau kamu tidak mampu, dengan tanganmu tidak mampu, dengan lisanmu tidak mampu, dengan hati, wahya al-aful iman, itulah serendah-rendahnya iman. Lah kalau melakukan, bobrok imannya, hancur imannya. Tidak ada umat Islam, adanya umat yang sering ke masjid tapi bobrok lisannya, bobrok hatinya, bobrok kelakuannya. Maka tolak, kata dokter, tolak RUU UBL kesehatan. Sekarang tolak suap atau riswah dalam pemilu. Insya Allah akan lahir pemimpin yang hebat, pemimpin yang tidak butuh uang suap, pemimpin yang tidak ingin mencalon lagi dengan cara menerima uang suap untuk modal. Karena pemimpin yang modalnya besar itu pasti masalah. Pemimpin yang memberi-beri ketika datang pasti masalah. Tapi pemimpin yang datang, yang santun, yang datang tidak mau memberi apa-apa, tapi berjanji
akan ingin menyukseskan Indonesia, itulah yang harus kita pilih. Jamaah rahimakumullah, kita terakhir akan menyampaikan hadis yang sangat terkenal, tidak disinggung oleh para ulama, para mubalik, para dai, para khotib. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillah haitsu ma kunta wa abis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis ini hadis yang sahih dari Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain. Mari kita artikan. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu sekalian di mana saja kamu berada. Di masjid bertakwa, di rumah bertakwa, di musola bertakwa, di pasar bertakwa, di rumah sakit bertakwa, di sekolah-sekolah bertakwa, di pemilu bertakwa, di mana-mana saja bertakwa. Wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang sudah tobati, sudah itu salah kita, sudah kita tobat nasuha, tutupilah dengan kebaikan, maka kebaikan akan menutup dari yang salah-salah itu. Dan pergaulilah manusia dengan khuluqin hasanin. Itulah yang sebaik-baik dari orang yang bertakwa, yang tidak berdeklarasi, tidak ngomong-ngomong saya bertakwa, tapi seluruh hatinya, lisannya, amalnya, semua menunjukkan kalau dia itu adalah orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa setulus-tulusnya, semoga bisa merubah diri kita jadi orang yang bertakwa, yang diridhoi oleh Allah SWT. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina
وذهاب همومنا وعمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جنتك جنات النعيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat-Mu yang beriman, bertakwa. Jadikanlah orang yang bertakwa yang sesungguh-sungguhnya, yang lahirnya, yang batinnya, yang lisannya, yang afalnya, seluruhnya hanya semata-mata karena Engkau ya Allah. Kami bertakwa bukan karena kami mengucapkan takwa. Kami bertakwa, mohon Engkau berikan hidayah, dorongan, kekuatan supaya menjadi bertakwa yang sesungguh-sungguhnya bagaimana yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadikanlah kami orang yang bisa menjaga diri tetap dalam garis lurus yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kita orang yang tidak memakan makanan haram. Jadikanlah kita orang yang tidak mau menerima pemberian yang bersifat haram. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Engkau memakmurkan bumi Indonesia ini dan mencintainya dan meridhoinya. Jadi Engkau yang Rabbun Ghafur, Engkau yang menjadi pengampunnya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.